Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan karunia-Nya, nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita tetap menjadi hamba-hambanya yang istiqomah di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh karunia serta nikmat yang Allah limpahkan akan menjadi karunia yang terus kita syukuri, sehingga dengan kita bersyukur mudah-mudahan terus bertambahnya nilai kebaikan yang Allah akan limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu segenap pimpinan, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus seluruh pengurus DKM yang juga insya Allah saya muliakan, Bapak dan Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali berada di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan duduknya kita akan menjadi wasilah diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin diperberatnya timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan setiap helaan napas di majlis ini disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Kita dimintakan ampun oleh para malaikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki babul wudu, bab tentang berwudu. Kalau tidak salah saya sudah memasuki hadis yang ke-37 ya. Hari ini masuk ke hadis yang 37. Namun sedikit saya mengulas kembali bahwa di antara ajaran Islam yang membedakan dengan ajaran-ajaran para nabi dan umat terdahulu dengan umat Islam ini adalah salah satunya pada bab taharah. Di antara bab taharah, seseorang ketika hendak melaksanakan ibadah kepada Allah menjadi salah satu rukun yang tidak terpisahkan dengan kewajiban-kewajiban lainnya, dan diantaranya adalah babul wudu. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa wudu ini hukum asalnya adalah sunnah, Pak ya. Jadi hukum asal dari berwudu adalah sunnah. Tetapi ketika kita hendak melaksanakan sholat, bahwa hukum berwudu menjadi wajib. Kaidah usulnya adalah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika ada satu urusan, ada satu perkara, ada satu kewajiban yang tidak akan sempurna kewajiban itu terkecuali dengan kewajiban yang lain atau dengan urusan yang lain atau hal yang sunnah yang lainnya, maka urusan yang sunnah atau perkara yang sunnah berubah hukumnya menjadi wajib. Oleh karena itu, karena wudu merupakan salah satu bagian yang masuk kategori wajib ketika kita hendak melaksanakan salat,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung memberikan contoh, memberikan teladan tentang bagaimana tata caranya kita melaksanakan wudhu. Dan salah satu perintahnya juga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hampir sama dengan ibadah-ibadah yang langsung Allah perintahkan. Salah satunya adalah perintah berwudu. Di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, ini perintah tentang wudu. Al-Quran menyebutkannya tentang berwudu ini hanya pada poin-poin yang fardu saja, yang rukun-rukunnya. Akan tetapi istinsyaknya, kemudian istinsyarnya, tamadmadnya tidak disebutkan dalam ayat ini. Ini ada nanti kita dapatkan dalam hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan. Kita mulai dari hadits ke-37. Sifat wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Humrana anna Uthman da'a bi wudu'in faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanshara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha muttafaqun alaih. Dari Humran, sesungguhnya Uthman memanggil atau meminta biwadu'in. Ini kalimatnya ada sedikit perbedaan. Kita sering mendengar wudu dengan kalimat atau dengan harakat dhammah. Tapi dalam hadis ini biwadu'in, kalimatnya wadu bukan wudu. Nah, ada perbedaan makna. Dalam bahasa Arab itu ketika berbeda dhammah dengan fathah memiliki arti yang berbeda. Kalau biwadu'in berarti airnya. Jadi Utsman meminta untuk mendatangkan air, ya, atau meminta air. Tapi kalau biwudu'in adalah amaliyahnya, yaitu berwudunya. Ya, jadi Utsman meminta air untuk berwudu, ya. Kemudian lalu ia berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin. Kemudian beliau mencuci kedua kaf. Kaf itu kedua telapak tangannya, tentu, dan punggungnya sampai pergelangan. Ini namanya kaf. Seseorang dikatakan kafun karena dia mampu mengelak, mampu menghindar dengan tangannya. Jadi kafun itu artinya bisa mengelak. Makanya orang kalau jago silat biasanya tangannya dihei, ya. Tangan telapak tangannya itu dia mudah sekali membolak-balikan. Nah, Utsman bin Affan ketika berwudu meminta air untuk berwudu, faghasala kaffaihi thalatha marratin. Mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi sebelum berwudu dimulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian thumma tamadmada. Kemudian setelah mencuci kedua telapak tangannya, beliau berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Kemudian wastansyaqa. Kemudian beliau menghirup air ke hidung. Maka biasa disebut dengan istilah istinsyak. Istinsyak, menghirup air ke hidung. Mengeluarkannya berbeda dalam bahasa Arab. Istinsyak, maka wastansyara. Kemudian setelah menghirup
tahan sejenak, kemudian dikeluarkan. Itu namanya istinsyaq. Kalau memasukkan istinsyaq, mengeluarkannya istinsyaq. Ya, jadi ada perbedaan. Istinsyaq menghirup, tahan sejenak, baru dikeluarkan. Setelah itu, tsumma ghassala wajhahu. Ya, kemudian mencuci wajahnya. Ya, thalatha marratin, 3 kali. Ya. Tsumma ghassala yadahul yumna. Kemudian beliau mencuci tangan yang kanannya. Ya, jadi setelah wajah, kedua tangan. Kalau tangan batasannya dari mana? Dari ujung jari apa dari mulai pergelangan tangan? Dari ujung jari ya. Walaupun di awal sudah dicuci pada saat tadi di awal, tetapi ketika berwudu, mencuci tangan disempurnakan kembali dari ujung jari kita sampai ke sikut kita, ya. Thalatha marratin, ya, yang perlu diperhatikan sampai ke sikut, ilal mirfaqai, bukan fil mirfaqaini atau fil mirfaqi, tapi ilal mirfaqaini, ya, sampai kedua sikut. Nah, dalam hadis ini sampai sampai ke sikutnya. Kemudian dibasuhnya thalatha marrat, jadi 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik, setelah yang kanan kemudian yang kiri. Berapa kali? 3 kali, ya, thalatha marrat, 3 kali. Dzalika tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian setelah mencuci kedua tangan sampai sikutnya, baru mengusap kepalanya. Ada perbedaan kalimat ketika mencuci tangan menggunakan kalimat ghasala. Tapi untuk rambut dalam hadis ini menggunakan masaha. Apa artinya masaha? Mengusap, ya, sekedar mengusapkan. Sebab kalau menggunakan kalimat ghasala pasti bapak-bapak kuyup. Oh, kuyup, Pak. Basah gitu ya, sampai diguyur pakai air. Nah, itu ghasala namanya. Tapi dalam hadis ini diperingan, tidak mencuci, tapi cukup mengusap. Berapa kali? 1 kali, ya, nanti penjelasannya. Kemudian tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marratin. Kemudian mencuci kaki, ya, sampai kedua mata kakinya 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri juga 3 kali. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata? Utsman bin Affan. Jadi setelah Utsman selesai tadi berwudu, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, khalifah Islam yang keberapa? Yang ketiga, beliau mengatakan, demikianlah aku menyaksikan, demikianlah aku melihat junjunganku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi ini namanya hadis fi'liyah yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Jadi perbuatannya langsung dilihat oleh Utsman, wudunya Rasulullah, dan Utsman memberikan contoh juga dengan praktek berwudu. Nah, kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, kita akan satu demi satu untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan wudu melalui para sahabatnya kepada kita, dan dalam hadis ini seperti apa yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Utsman tadi mengambil atau memintakan air untuk berwudu. Faghasala kaffaihi, mencuci kedua telapak tangannya. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sebelum berwudu diperintahkan untuk mencuci kedua telapak tangannya. Ya, kenapa kata Rasulullah SAW, apabila kalian bangun dari tidur kalian, hendaklah mencuci kedua telapak tangannya.
karena kalian tidak tahu tangan ini sewaktu malam digunakan untuk apa dan memegang apa. Jadi Rasul perintahkan sebelum berwudu mencuci terlebih dahulu kedua telapak tangannya, dan sebelum dimasukkan fi ina ilma, sebelum dimasukkan ke tempat air. Ya, jadi kalau kita melihat hadis-hadis penjelasan tentang mencuci telapak tangan, itu kita melihat Rasulullah berwudu. Kalau berwudu itu tidak seperti kita menggunakan keran zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan pakai keran. Tapi kalau di zaman Rasul, air ditampung ya seperti ember atau di tempat ya. Ya di kulah gitu ya, satu di bak katakanlah. Nah, berwudunya tangannya dimasukkan. Ya, tangannya dimasukkan. Tetapi sebelum dimasukkan ke tempat wudu tadi, fi ina ilma, di tempat air tadi, terlebih dahulu tangannya harus sudah dibersihkan. Ya, bahkan salah seorang sahabat menjadikan mencuci tangan adalah bagian yang wajib dibasuh dan dicuci ketika berwudu. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan ketika tangan tidak dicuci terlebih dahulu, maka akan mengotori air yang akan digunakan untuk berwudu. Ya, jadi terkait dengan mencuci kedua telapak tangan itu menjadi bagian, walaupun para ulama menyebutkan mencuci kedua telapak tangan secara ijma bagian dari sunnatun muakkadatun. Jadi sunnah muakkadah, itu ya. Kemudian yang berikutnya tamat madha. Ya, tamat madha, membersihkan mulut kita dengan berkumur-kumur. Nah, terkait dengan berkumur-kumur, Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau menegaskan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Jika sekiranya tidak memberatkan umatku, ya, jika sekiranya tidak membebani umatku, maka aku akan perintahkan bersiwak sebelum atau bersamaan dengan itu melaksanakan wudu. Maksudnya Rasul akan perintahkan bersiwak, maksudnya menggosok gigi. Ya, walaupun para ulama yang namanya siwak itu harus dengan ud. Ud itu satu jenis kayu yang mungkin kalau bapak ibu yang pernah haji atau berumroh, mungkin sering di depan Masjid Nabawi atau di depan Masjidil Haram atau di toko-toko itu ada jual kayu ya. Kayu ada juga jenisnya akar, ada yang dahan, itu disebut dengan kayu ud. Kayu ud itu yang biasa disebut kayu siwak. Nah, para ulama Hanafiyah menyebutkan ya menggosoknya harus dengan itu. Kalau dengan yang lain enggak termasuk. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh selain ud, dengan kain, dengan sesuatu yang bisa membersihkan rongga mulut kita termasuk gigi kita. Jadi sekarang udah dengan zaman sekarang gosok giginya itu udah dengan sikat gigi, dengan pasta dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu hal yang disamakan dengan siwak gitu ya. Jadi jikalau saja kata Nabi tidak memberatkan, maksudnya kalau saja ini tidak akan menjadi sesuatu yang membebani umat Rasulullah, ini akan menjadi amalan yang wajib bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan wudu untuk bersiwak. Itu ya. Jadi karena Nabi tentu mengukur nih umatnya mampu apa enggak. Jangan-jangan kalau dibebankan ini bisa jadi wajib, umatnya enggak sanggup. Itu ya. Jangankan untuk berkumur-kumur dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang wajib-wajib saja kita masih kurang sempurna. Maka Nabi dengan segala kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya, beliau tetap memerintahkan tapi tidak masuk dalam kategori wajib. Ya, sehingga para ulama perintah untuk bersiwak masuk kategori sunnah. Sebab kalau saja ini masuk sampai wajib, berarti wudhu yang lainnya tidak akan sah sebelum kita bersiwak, gitu ya. Jadi bersiwak atau menggosok gigi adalah salah satu hal yang disunahkan di dalam Islam. Ya, jadi tamat madha. Ya. Kemudian wastan syaqa, menghirup air ke hidung.
Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, setiap berwudu hendaknya kalian istinsyak. Ketika ditanya oleh sahabat, mengapa ya Rasulullah? Karena kata Rasulullah, semalaman syaitan itu nginap tidur di hidung-hidung kalian. Ya, kerasa nggak Bapak? Nggak kerasa ya? Sama saya juga nggak ngerasa. Ya. Tapi Rasul perintahkan, semalam setan-setan itu nginap di hidung-hidung kalian. Maka dengan kalian melakukan istinsyak dan istinsyar, keluarlah semua setan-setan itu. Makanya kalau Bapak Ibu marah, segera aja berwudu. Tapi wudunya sempurnakan, termasuk istinsyaknya. Insya Allah setannya cepat keluar. Jadi kalau ada orang sering, mohon maaf, sering kesurupan itu, suruh perbaiki wudunya. Insya Allah kalau wudunya diperbaiki, setan-setan akan keluar. Termasuk memperbaiki pada saat istinsyak dan istinsyar, ya, menghirup kemudian mengeluarkan airnya. Jadi Rasulullah langsung menyebutkan, jadi semalaman setan-setan menginap di hidung-hidung kalian. Nah, insya Allah kalau istinsyar keluar semua, pergi semua setan-setannya. Kenapa? Terkena air berwudu, ya. Kemudian thumma ghassala wajhahu. Nah, kemudian mencuci wajahnya. Wajah itu batasannya mana? Mulai dari batas kepala yang ditumbuhi rambut bagian atas, juga bagian samping. Kalau wajah termasuk dagu dan janggut juga harus dicuci. Ya, kalau yang janggutnya tebal, ya tentu disilang-silang. Itu termasuk juga sunnah. Ya, jadi tidak hanya sekedar bagian depannya. Apalagi ibu-ibu habis bermake up, wah sayang banget nih, ambil airnya cuma gini aja. Gitu ya. Kenapa? Takut luntur. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena wudu ini nanti akan menjadi tanda di yaumil akhir. Ya, tanda dari umat Rasulullah. Nanti di yaumil akhir umat Rasul akan dikenali melalui bekas-bekas wudunya. Ya, jadi bekas wudu maksudnya bekas yang disiram air wudunya, itulah yang akan memancarkan cahaya. Rasul menyebutnya dengan ghurral muhajjalin, cahaya yang memancar bahkan lebih terang daripada bulan purnama. Subhanallah, itu ya. Jadi udah nggak usah ngangkat tangan lagi, udah Rasul, ya Rasul di sini umatmu, nggak perlu. Kenapa? Wajahnya sudah bercahaya, tangannya bercahaya, memutih. Maka ketika Rasul dibangkitkan dari alam kuburnya, dan waktu itu malaikat Jibril membawa pakaian kebesaran kepada Rasulullah untuk dipakaikan pakaian kebesaran itu, Rasul belum mau mengenakan pakaian dan mahkotanya sebelum mendapatkan jawaban dari malaikat Jibril. Wahai Jibril, di mana umatku? Ketika Rasulullah diberitahu, lihatlah sebelah kanan itu di lembah sana. Kemudian ketika dilihat di lembah sana, cahaya memancar luar biasa. Dari tanda berwudu. Kita selaku umat Islam, setiap kita sholat, setiap kita hendak melaksanakan ibadah kepada Allah, kita berwudu. Cahaya wudu itulah yang memberikan tanda kepada Rasulullah SAW. Jadi ghassalal wajah, mencuci wajah, bahasanya bukan masaha, tetapi ghassala artinya harus betul-betul ya bersih, ya. Jadi kalau pakai make up, ibu-ibu bersihkan make upnya. Bahkan sebelum berwudu, make upnya dibersihkan dulu. Sebab ketika air wudu tidak menyentuh kulit seseorang, entah itu di wajah, entah itu di tangan. Misalnya kalau di tangan, ya ada apa namanya, pewarna kuku, kuteks ya, pewarna kuku atau apa sesuatu saja yang menghalangi terkenanya kulit atau bagian berwudu dari sentuhan air dari air wudu tadi, maka wudunya dianggap tidak sah. Ya, jangan apa namanya, jangan merasa waduh baru pakai make up udah harus kena wudu lagi nih, sayang dengan make upnya. Padahal sholatnya menjadi tidak sah kalau tidak terkena air wudunya. Ya. Kemudian thumma ghassala yadahul yumna. Ya, hadits ini
memberikan isyarat juga kepada kita bahwa di dalam Islam melakukan sesuatu, bahkan dalam berwudu, itu selalu mendahulukan bagian yang kanan, al-yumna. Jadi tidak semaunya, saya mau yang kiri dulu, kalau mau yang kanan dulu, enggak. Kategori amalan di dalam Islam selalu dilakukan oleh anggota tubuh yang paling kanan terlebih dahulu. Jadi mencuci tangan sampai sikut, ya, sikut ini batasan ini yang kalau kita tekuk menonjol. Kalau ilah itu harus paling tidak, ya, Imam Syafi'i menyebutkan ilah itu harus melebihi, ya, tidak mentok sampai di batasan sikutnya, tapi dilebihkan. Itu ilah memiliki makna melebihkan sedikit, ya. Jadi tidak hanya persis mentok. Maka ketika wudu harus dipastikan bahwa sikut kita terbasuh oleh air wudu, ya. Maka kalau bajunya kancing bajunya atau lengannya yang agak sempit-sempit ini harus hati-hati, harus betul dipastikan. Ya, ibu-ibu kadang-kadang mungkin lengan bajunya sempit. Nah, ini kadang-kadang kalau nggak ditarik betul-betul sampai ke atas sikut, nanti bagian sikutnya tidak terkena air wudunya. Nah, ini juga akan mengganggu kesempurnaan wudunya, ya. Dan itu dilakukan 3 kali. Ya, para ulama ketika Rasulullah SAW mencontohkan 3 kali, atau para sahabat mencontohkan 3 kali, mereka berkesimpulan bahwa perintah ini atau amalan itu menunjukkan sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian. Di antara maknanya, kenapa Rasul mengulang 3 kali, kemudian para sahabatnya juga demikian, menunjukkan bahwa perbuatan itu harus mendapatkan perhatian. Ya, kalau di dalam madhab Syafi'i, walaupun tadi perintahnya wajibnya hanya 1 kali, kemudian Imam Syafi'i menyebutkan harus 3 kali, menunjukkan apa? Untuk menjaga kesempurnaannya, ikhtiyatan, kehati-hatian. Kemudian tsummal yusra mithla dzalik, juga demikian tangan yang kiri, ya, membasuh tangan yang kiri, mencuci tangan yang kiri sebanyak 3 kali juga sampai sikutnya. Harus kita pastikan betul apakah sikutnya juga sudah terkena air wudunya. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap bagian kepalanya, ya. Ketika mengusap kepala, para imam madhab berdasarkan hadis ini memberikan contoh mengambil air seperti ini. Mohon maaf, saya contohkan. Jadi letakkan, ambil air, ya, di telapak tangan kita, kemudian ditempelkan di bagian kepala, terus sampai ke belakang, ya, sampai di belakang. Ini dikembalikan lagi ke depan, ya, dikembalikan lagi ke depan. Lalu sisaan airnya, ya, telunjuk dimasukkan ke 2 lubang telinga kita. Ibu jarinya menempel dari belakang bawah telinga kita, diputar ke depan, ya. Jadi ambil air, juga harus guyur, ya. Setelah, yang penting ada air di telapak tangan kita, diusapkan dari depan ke belakang, terus sampai ke tengkuk, ya, sampai tengkuk. Dari belakang dikembalikan ke depan, kembalikan ke depan. Nah, sisaan air namanya baqiyatul ma', sisaan air, telunjuk ini dimasukkan ke 2 lubang telinga kita. Ibu jarinya tempelkan mulai dari bawah telinga, baru dorong ke atas, ya. Nah, yang sering kita saksikan ketika ambil air cuma gini aja, ya. Terus ambil air ke telinga 3 kali ini. Nah, ini tidak sunnah. Kalau sunnah itu ambil air diusapkan depan, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang dikembalikan ke depan, baru ibu jarinya dimasukkan ke kedua lubang telinga kita, dorong ke depan. Dan hanya dilakukan sebanyak 1 kali, ya. Jadi itu untuk mengusap kepala kita, ya. Tsumma ghassala rijlahul yumna, kemudian setelah kepala tadi 1 kali, kemudian mencuci kaki, ya, sampai mata kakinya. Nah, dalam mencuci kaki, kalau tidak hanya kemudian air dialirkan terus kaki kita menjolor, ya, kita cuma taruh aja begitu. Nah, ini kemungkinan besarnya ada bagian yang tidak terbasuh oleh air. Maka sunnahnya adalah disilang-silang, ya, disilang-silang oleh
oleh jari-jari kita. Telunjuknya di sela-sela kaki, jari-jari kaki kita dimasukkan satu demi satu. Ada bagian yang tidak terkena air wudhu. Apalagi mungkin kalau terhalang di bawah mata kaki kita, kemungkinan besar tidak terkena air wudhu itu sangat-sangat besar. Maka harus kita pastikan seluruh anggota bagian yang harus terkena air wudhu harus terkena semuanya. Yang kedua, disilang-silang dengan jari-jari kita, ya. Juga demikian yang kiri, 3 kali juga, supaya betul-betul memastikan bahwa anggota tubuh kita yang wajib tersentuh atau terbasuh oleh air ketika berwudu hendaknya semuanya terkena air wudu. Baik sekalian yang dirahmati Allah, nah, apa yang dicontohkan oleh Utsman inilah yang juga dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, silakan Bu. Ustaz tanya, tadi kan yang untuk membasuh di kepala, itu kalau yang untuk perempuan bagaimana Ibu, Bapak? Sampai ke belakang juga gitu, balik lagi, atau gimana? Iya, jadi sama, laki-laki ataupun perempuan sama sunnahnya, dari depan ke belakang sampai ujung rambut. Tarik ujung rambutnya, dipegang, nanti dikembalikan ke depan bila memungkinkan. Sunnahnya seperti itu. Iya, sama. Kalau rambutnya panjang, Misalnya dari depan diambil, dipegang, ya, dipegang rambutnya, tarik, nanti baru sisanya diusapkan ke depan, di atas rambutnya. Jadi nggak usah rambutnya yang dibuang ke depan. Itu walaupun airnya mungkin udah berhenti, udah hilang, udah nggak apa, gitu aja prosesnya. Nggak apa-apa, nggak mesti harus airnya kelihatan di sini basah gitu. Jadi isyarat aja, ke depan, ke belakang, baru ditarik rambutnya yang panjang tadi, insya Allah terkena air tadi. Nah, di atasnya kita usapkan ke depan, baru telunjuk kita dimasukkan ke lubang telinga kita. Dipegang telinganya, daun telinga bawahnya dipegang sampai ke depan. Dan itu cuma sekali aja dong? 1 kali saja. Oh, enggak 3 kali? Enggak 3 kali. Khusus untuk mengusap kepala itu hanya 1 kali, ya. Jadi ibu nggak usah rambutnya diguyur begini dibasahin, itu nanti wah kuyup nanti, gitu ya. Jadi cukup diusap saja. Maka bahasanya dalam hadis ini wa masaha, mengusap. Jadi kalau masaha itu tidak seperti mencuci. Kalau mencuci harus dengan air yang terus diguyur, ya. Kalau kita menggunakan keran. Tetapi kalau masaha cukup mengusap. Berarti di situ masih ada namanya baqiyatul ma, sisaan air. Pasti tangan kita masih ada airnya, walaupun mungkin nggak ngalir ya. Jadi itu yang digunakan untuk mengusap kembali ke depan dan menggunakan untuk mengusap kedua telinga kita. Itu. Sudah, Su? Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Bu. Ustaz, saya mau nanya kalau yang untuk membasuh air dari ujung jari Sampai sikut ya. nah itu urutannya emang harus ini air ini Ya, ya. Apakah harus dari ujung jari gitu dulu ke atas gitu, atau dari sikut sini gitu ya? Jadi boleh seseorang mengawali dari ujung bagian tangannya, ujung jarinya, atau dari bagian sikutnya. Boleh dua-duanya. Intinya mulai dari ujung jari sampai sikutnya itu semuanya terkena air wudhu. Ya, ya. Kalau tangan ghasal, ghasal itu berarti harus dengan air, harus terkena air secara keseluruhan. Kalau masaha tadi kan cukup mengusap. Kalau ini air mengalir, misalnya keran, kita harus terkena semua, ya, dengan 3 kali, ya, dengan 3 kali. Tapi cara 3 kali itu bukan kanan dulu, baru yang kiri, tar kanan lagi, tar kiri lagi. Ini 3 kali juga. Nah, ini juga saya dapatkan ada orang mencuci tangan 3 kali, 1, 2, 2, gitu, 3. Nah itu tidak seperti itu. Jadi 3 kali itu khusus masing-masing. Kanan 3 kali dulu selesai, baru pindah yang kiri 3 kali selesai.
gitu ya. Jadi nggak gonta-ganti. Gitu, sama juga cuci kaki begitu. Kadang-kadang ada yang kanan dulu sekali, baru yang kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi gitu. Jadi tidak seperti itu. Yang kanan selesaikan 3 kali dulu, baru pindah yang kiri 3 kali. Kalau memulainya boleh, kalau tidak sulit dari sikut dulu, dari sikut. Tapi kalau lebih mudah dari ujung jari, ya dari bawah dulu ujung jari, nanti dimasukkan, baru diusap ke bawah, dicuci, baru siram lagi dengan air, gosok lagi sampai sikut, baru ketiga kalinya. Ya, baru setelah 3 kali yang kanan ganti yang kiri, juga sama caranya. Itu jelas tuh? Oke. Ya. Lagi tadi Bapak siapa? Ustadz, tadi dijelaskan bahwa yang dijelaskan Ustadz itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana hukumnya bila kita ada beberapa ikhwan yang wudunya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul? Apakah itu dikategorikan wudunya sah atau tidak? Iya. Jadi betul, di dalam wudu itu ada yang masuk kategori rukun. Rukun wudu itu ada 6. Ya. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi tertentu air sangat terbatas, boleh hal-hal yang sunnah tidak dilakukan. Ya, seperti tadi saya katakan, mencuci kedua telapak tangan itu masuk kategori sunnah menurut ijma para sahabat. Kumur-kumur juga sunnah. Sebab sunnah-sunnah seperti itu ada kadang-kala terkait dengan satu kondisi. Misalnya ketika orang sedang berpuasa, kan kumur-kumur tidak dilakukan karena dilarang oleh Rasulullah SAW ketika berkumur-kumur atau beristinsyak, menghirup air ke hidung, ya ketika berpuasa, walaupun ada madhab yang lain membolehkan. Tetapi pada dasarnya hal-hal yang fardu itu wajib mutlak. Tetapi hal-hal yang sunnah, ketika memang ada hal-hal yang memang memberatkan untuk itu, salah satunya ketersediaan air yang sangat terbatas. Misalnya ini kalau semua menggunakan sunnahnya, mau dipakai semua, istinsyaknya, kemudian berkumur-kumurnya, cuci tangannya, nanti yang lain gak kebagian berwudu, nah itu tidak boleh. Artinya lakukanlah yang fardu, ya, dan yang sunnahnya untuk tidak dikerjakan ketika memang segala sesuatunya terbatas. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya semuanya ada dan tidak mengganggu hal yang lain, maka sangat-sangat diperintahkan untuk dilakukan semua contoh-contoh atau sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab para ulama sepakat terkait dengan rukun seperti yang tersebut dalam surat Al-Maidah tadi. Ya, jadi mencuci tangan, mencuci wajah, kemudian kepala, kedua tangan dan kaki, dan yang terakhir berurutan. Itu rukun-rukunnya. Adapun tadi cuci tangan, istinsyaq, tamadmad, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya berkumur-kumur, itu termasuk amalan-amalan sunnah, gitu ya. Tetapi amalan yang sunnah akan menyempurnakan amalan wajib apabila dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat memungkinkan. Jadi kalau kita katakan tidak sah seseorang ketika berwudu tidak melakukan yang tidak sunnah, tidak, tetap sah wudunya, hanya dia tidak mendapatkan amalan sunnahnya. Ya, jadi sebaiknya yang sunnah pun juga tetap dilakukan karena dia akan semakin menyempurnakan amalan-amalan wajibnya. Gitu kita. Ya. Ada lagi? Ada lagi, Pak? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya Ustaz, seperti apa saja zat yang menghalangi wudhu gitu ya? Yang menghalangi wudhu. Seperti kalau misalkan waktu pilkada gitu kan? Ya. Nah itu menghalangi wudhu kan masih ada hitung-hitungnya gitu. Ya. Nah itu gimana? Oke. Terus kemudian ini juga apa? Cat rambut. Cat rambut. Ya. Tinta misalnya susah dihilangkan. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Hal-hal yang dapat menghalangi air ke dalam atau menyentuh kulit atau anggota tubuh berwudu semuanya harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Ada beberapa zat, ada beberapa jenis termasuk pewarna yang tidak menghalangi.
contohnya semacam pacar Cina ya, pacar Arab atau apa ya, yang untuk kuku tuh, pacar Cina atau pacar Arab? Salah dua-duanya. Ya biasanya ada semacam daun-daunan Pak ya, daun-daunan untuk mewarnai kuku tuh, warnanya agak merah. Ya agak apa ya, agak warna merah-merah gitu. Itu untuk kuku. Itu tidak menghalangi. Nah, itu boleh. Termasuk yang pernah dibahas dulu menggunakan tinta itu oleh MUI. Ketika kita pemilu itu pernah dibahas dan pernah diteliti oleh MUI, itu boleh Pak, itu tidak termasuk yang menghalangi. Dia air tetap menyentuh kulit Pak, karena dia di dalam katanya, seperti itu. Nah kalau tinta seperti tinta apa namanya, pulpen dan lain sebagainya itu menghalangi, termasuk cat ya, cat tembok atau cat besi itu menghalangi. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Jadi sebelum berwudu itu harus dibersihkan dulu, mungkin dengan minyak atau dengan apa zat-zat yang kayak apa namanya, thinner atau bensin itu bisa keluar dia bisa kalau kena cat seperti itu. Nah itu harus dibersihkan dulu. Nah kalau pertanyaannya seperti apa tadi Pak, untuk rambut, nah sama rambut juga, pewarna rambut itu ada beberapa jenis. Ada yang memang melekat dengan rambut itu dengan menggunakan kalau saya sering menyaksikan itu di Arab ya, di Mekah atau di Madinah, menggunakan daun kir namanya kalau tidak salah. Dia mewarnai, kalau misalnya warnanya pengen jadi warna merah, itu menggunakan kir. Pakai rambut itu, minyak rambutnya, bukan minyak rambut, semacam daun-daunan yang sudah diolah sedemikian rupa itu untuk mewarnai rambut. Kalau itu boleh, nggak menghalangi. Tapi kalau sejenis apa namanya, cat rambut itu apa namanya, smear ya. Kalau sejenis smear itu kemungkinan besar dia menghalangi, ya, menghalangi air terkena rambut. Ya, oleh karena itu ya untuk menyemir rambut ya sebaiknya tidak, apalagi memang dari sisi warnanya Rasul sendiri membatasi ya, melarang guru untuk menggunakan warna hitam gitu ya. Kalau warna lain boleh gitu ya. Kalau semir rambut warna merah atau warna apa boleh selain warna hitam. Nah kalau semirnya warna tadi, menggunakan semir tadi, kemungkinan besar tidak menyentuh di rambut, termasuk rambut apa namanya, minyak rambut yang biasa digunakan oleh bapak-bapak gitu ya. Oleh kita ada jenis kayak apa namanya yang memang melekat dia. Nah, itu ketika kita usap begini aja setelah menggunakan itu masih nempel di tangan kita minyaknya. Nah itu juga harus dibersihkan sehingga ya memang air tidak menyentuh rambut jadinya kalau ada benda-benda tadi gitu ya. Jadi itu perlu dibersihkan dulu, baik yang ada di badan ya seperti tangan ya, seperti di rambut, di kuku gitu ya, itu harus dibersihkan dulu gitu ya. Tetapi kalau warna misalnya karena ada luka, terkena luka, terus pakai apa itu Pak, pakai betadine misalnya ya, pakai betadine kemudian meninggalkan bekas karena obat, itu tidak masalah. Ya, jadi misalnya ada betadine warna ada kehitam-hitaman atau warna merah, itu meninggalkan bekas di tempat luka kita, dan ketika kita usap atau ketika kita cuci belum hilang, itu tidak masalah karena dia bentuknya obat. Itu. Itu Pak. Ya. Tadi Bapak silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kalau dari hadis itu contoh berwudu itu kan kebanyakan menggunakan bejana. Iya, betul. Sedangkan sekarang ini kan kebanyakan kita seringnya menggunakan keran. Nah, kalau misalnya kita harus menggunakan bejana itu sebesar apa ya bejananya? Artinya apa ada syarat yang harus sebesar ini, seperti dalam jenis air kan ada mesti 2 kulah, apakah harus sebesar itu atau misalnya cukup dengan bejana ukurannya apa ember kecil atau gimana tuh? Kaidahnya gimana? Iya. Kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, kalau tidak salah pernah kita bahas terkait dengan air yang digunakan oleh Rasulullah ketika mandi janabah.
itu ukurannya kalau kita sejenis ember lah, mungkin yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 liter kurang lebih. Ya, artinya ada tempat kayak tong gitu Pak. Ya, karena zaman dulu kan belum ada ember. Jadi tong yang terbuat dari kulit, ya kurang lebih lah mungkin isinya sekitar 15 sampai 15 literan lah, 10 sampai 15 liter. Rasulullah mandi dengan air yang ada di tong itu untuk mandi beliau. Kemudian sisanya Maimunah dulu istri Rasulullah mandi dengan air itu, sisanya dipakai oleh Rasulullah mandi. Ya, jadi itu namanya baqiyatul ma, sisaan mandi dari Maimunah. Yang oleh sebagian mazhab dianggap makruh atau dianggap air musta'mal oleh sebagian. Tapi dalam mazhab yang lain jumhur ulama membolehkan. Jadi kalau di kalkulasi jumlahnya kurang lebih itu sekitar 15 liter lah, gitu ya. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i ini berbeda. Dalam mazhab Syafi'i seseorang boleh berwudu, memasukkan tangannya di tempat berwudu, airnya tidak boleh dari 2 kula. 2 kula itu isinya kurang lebih sekitar 60 liter di dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i bahkan air yang jatuh dari tangan kita yang tidak diniatkan untuk istigrok namanya. Istigrok itu menjadikan alat menciduk. Jadi kan bisa saja kita ketika mau mengambil air nggak ada gayung Pak ya. Nah itu boleh menggunakan tangan. Tapi ada syarat dulu kalau di dalam mazhab Syafi'i, harus diniatkan dulu tangan ini sebagai alat menciduk air, pengganti gayung. Harus diniatkan dulu. Jadi bahwa tangan ini digunakan untuk sebagai gayung. Nah airnya harus tidak boleh kurang dari 2 kula. Baru tangan kita boleh masuk ke dalam bak atau ember atau tempat yang airnya tidak kurang dari 2 kula. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tetapi secara umum jumhur ulama tadi wadah yang digunakan oleh Rasulullah, para sahabat ketika berwudu itu airnya sekitar 15 liter lah. Karena di zaman Rasulullah pada tong yang besar itu belum ada. Ya, jadi lebih kepada tempat-tempat yang masih sangat sederhana terbuat dari kulit gitu. Dan itu yang digunakan oleh Rasulullah, para sahabat. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, tanya sedikit Ustaz. Assalamualaikum. Kalau terlihat disinggung masalah musta'mal Ustaz, air bekas berwudu gitu ya, yang digunakan tidak boleh digunakan kembali. Kalau kondisinya kebetulan keran wudu kita agak berdekatan, kemudian kita kena cipratan dari sebelah kanan kiri kita. Nah, apakah itu bisa didefinisikan sebagai air musta'mal akibat cipratan dari kanan kiri kita atau bagaimana Ustaz? Iya, kalau kita mengambil pendekatannya madhab Syafi'i, maka itu termasuk air musta'mal. Jangankan bekas dari saudara kita, bekas kita aja. Misalnya kita berwudu seperti ini, ambil untuk mencuci wajah kita. Kemudian tangan kita seperti ini. Air yang baru kita ambil untuk mencuci keduanya terjatuhi oleh tetesan air yang tadi baru digunakan yang pertama mencuci wajah kita, jatuh lagi di tangan kita, itu termasuk musta'mal. Jadi jangankan bekas orang lain, bekas diri kita sendiri, air tetesan tadi kena lagi ke tampungan air yang ada, kemudian kita basuh lagi, itu sudah termasuk air musta'mal. Kalau kita menggunakan pendekatan mazhab Imam Syafi'i, gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatannya ya mazhab Maliki, Hanafi, Imam Ahmad, itu tidak termasuk musta'mal. Bahkan dalam pandangan mereka tidak ada istilah air musta'mal. Contohnya air bekas mandi Maimunah istri Rasulullah itu dipakai kembali oleh Rasulullah untuk mandi, sehingga ketika istri beliau menyampaikan, ya Rasulullah, air itu sudah aku gunakan untuk mandi. Kemudian apa jawab Rasulullah? Al-ma'u minal ma'. Itu ya. Jadi air itu tidak menyebabkan datangnya air. Maksudnya apa? Iya. Penyebab air itu, artinya air mandi itu tidak kemudian menyebabkan seseorang menjadi janabah lagi, gitu ya. Jadi dibolehkan
air yang tadi bekas digunakan oleh istri Rasulullah Maimunah dipakai lagi oleh Rasulullah. Gitu. Artinya dengan hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada konteksnya air mustakmal. Tetapi kalau kita ambil madhabnya, madhab Imam Syafi'i, jelas itu mustakmal. Jangankan bekas teman kita yang tadi lagi wudu, bekas ini keceprotan ke kita, nah, itu udah mustakmal. Apalagi ya tadi airnya bekas, gitu ya. Bekas kita sendiri, tetesan yang dari anggota tubuh kita yang kena lagi, kemudian kita pakai lagi, itu termasuk mustakmal. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam madhab yang lain tidak disebut istilah air mustakmal, karena Rasulullah menggunakan air, salah satunya bekas istri Rasulullah ketika mandi, dan sisaan itu Rasul gunakan juga untuk berwudu. Karena dalam mandi itu kan diawali wudu dulu, Pak ya. Masih ingat ya tata caranya? Jadi sebelum mandi besar kan kita wudu dulu. Nah, air yang sisaannya tadi udah wudu, dipakai wudu oleh Maimunah, pakai mandi oleh Maimunah, kemudian dipakai wudu lagi oleh Rasulullah. Sisaannya tadi dipakai lagi mandi oleh Rasulullah. Jadi kalau kategori mustakmal dalam madhab Syafi'i itu tidak bisa dipakai, karena sudah digunakan oleh istri Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian pakai lagi air itu. Maka sekali lagi, kalau kita menggunakan pendekatan madhab Imam Syafi'i, air percikan dari saudara kita yang sedang berwudu terkena air yang sedang akan kita gunakan berwudu, maka jelas itu mustakmal. Nah, jadi silakan pakai madhabnya mau yang mana, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai madhab Syafi'i, terkena cipratan, harus kita ganti airnya, gitu. Itu sahabat. Ya. Ada lagi, monggo. Ibu-ibu, ada lagi yang mau nanyain? Mumpung ustadznya masih ada. Gak kemana-mana kok. Di sini Ustaz, di hadis ini saya mau nanya sedikit tentang masalah tamat madhu wastansyak. Itu tidak disebutkan salah samarot. Terus di bagian yang lain saya pernah mendengarkan bahwa berkumur-kumur sekaligus disambung dengan istinsar dengan istinsar. Terus tambah lagi satu lagi, pernah dipraktekkan di sini berwudu diperlihatkan sebuah video dengan 1 gelas air, Ustaz. Gimana, Ustaz? Jadi benar dalam hadis ini tidak disebutkan berapa kali kita melakukan istinsyak, ya. Nah, kita kalian lihat tuh kalimatnya. Kalimat faghasala kaffayhi 3 marratin tsumma tamadmada. Nah, para ulama ketika menyebutkan kalimat tsumma tamadmada, artinya apa yang disebutkan di awal sama untuk yang berikutnya. Gitu ya. Jadi kalimat tsumma menunjukkan bahwa kalimat yang sebelumnya, artinya 3 kali 3 marrat, untuk amalan yang berikutnya juga dilakukan sebanyak 3 kali juga, walaupun tidak mutlak. Ya, walaupun tidak mutlak. Ada pendapat sebagian ulama. Jadi ketika kita mau istinsyak, tamadmadah, berkumur-kumur dan memasukkan dan menghirupkan air ke hidung, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Tetapi sebagian ulama lagi cukup dengan 1 kali saja. Ya. Nah, tadi salah satu caranya bagaimana kalau tamadmadah, berkumur-kumur dan istinsyaknya dilakukan secara bersamaan atau beriringan. Jadi setelah berkumur-kumur kita ambil air ke hidung, kemudian kita langsung melakukannya untuk air sisaannya yang ada di tangan kita untuk kita hirup ke hidung kita, itu boleh. Tetapi asal jangan yang sudah dikeluarkan dari mulut kita, dimasukkan ke mulut, masukin lagi saya. Nah, tahu begitu ya. Jadi ada sisaan, ambil sebagian, sisaannya dorong ke atas, baru tahan sejenak, baru keluarkan. Gitu ya. Jadi bukan sisaan yang sudah masuk ke mulut kita tampung, tidak. Jadi ambil sebagian ya ke mulut, setelah itu baru sisanya dihirup ke hidung. Itu juga termasuk hal yang dibolehkan. Cuma mungkin kalau terlalu riskan, ya dipisahkan, tidak apa-apa. Artinya kumur-kumur dulu ya 3 kali, kemudian kita menghirup airnya, dipisahkan, airnya berbeda. Itu juga hal yang dibolehkan.
Nah, kemudian terkait dengan berwudu dengan segelas air ya, segelas air. Memang kalau kita bisa memahami tekniknya itu cukup. Sebab namanya kondisi-kondisi tertentu juga ada hal-hal yang jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang wajib saja bisa dikurangi frekuensinya atau jumlahnya. Contoh, sholat 4 rakaat, tapi karena kita berada dalam keadaan musafir menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat menjadi 2, maghrib 3 rakaat menjadi tetap 3 ya. Isya 4 rakaat jadi 2, subuh 2 rakaat jadi ya tetap 2. Itu dalam kondisi darurat atau dalam kondisi masyaqqah. Nah, sekarang kondisinya juga air hanya sedikit, hanya ada 1 gelas air minum. Kita gunakan untuk berwudu. Itu bisa digunakan. Yang penting tahu caranya, gitu ya, tahu caranya bagaimana untuk berwudu. Dan yang jelas pasti yang rukunnya dulu diprioritaskan. Ya. Yang rukunnya dulu, jangan sampai didahulukan yang sunnahnya seperti tadi tamat madok berkumur-kumur. Nah, kebetulan lagi aus, habis kumur-kumur sudah ditelan. Keburu habis nanti airnya. Pengen nambah lagi kan, nah, akhirnya yang lain nggak kecuci. Jadi yang prioritas adalah yang rukun dulu, ya. Nah, terkait dengan penggunaan air yang 1 gelas tadi, jelas pasti akan jauh berbeda dengan ketika air itu banyak. Ya, mungkin kalau airnya banyak kita bisa maksimalkan mencucinya. Tetapi pada saat mungkin air hanya 1 gelas, ya seluruhnya terbasuh, tercuci, tetapi mungkin juga hanya 1 kali, gitu ya. Jadi tidak berulang sampai 3 kali. Karena rukunnya hanya 1 kali, maka diambillah 1 kali. Tetapi ketika memang airnya banyak, ya bisa berulang sampai 3 kali. Nah, ini tentu kondisi-kondisi itulah yang akan membedakan amaliyah kita di dalam melaksanakan satu perintah, baik yang rukun ataupun yang sunnah. Ya, jadi boleh seseorang ketika dia memahami tata caranya menggunakan air 1 gelas itu, insya Allah mencukupi untuk berwudu. Dan bahkan membasuh kaki ketika seseorang dalam perjalanan itu tidak harus membuka sepatu, ya, atau tidak membuka kaos kaki. Itu cukup diusapkan bagian atasnya saja. Kalau di zaman Nabi kan sebenarnya khauf ya. Ya, tidak kemudian dibuka sepatunya, apalagi di musim dingin misalnya. Itu boleh cuma diusapkan bagian punggung sepatunya saja diusapkan. Gitu ya. Jadi tidak perlu dibuka. Itu bagi orang yang musafir. Pertama mungkin karena kondisi dingin atau kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan dibukanya sepatu. Itu boleh dilakukan selama 3 hari 3 malam. Gitu ya. Jadi seperti itu. Di konteksnya di sini ada konteks ghusalah dan masah, Ustaz. Ghusalah. Iya. Ghusalah artinya mencuci tadi, Ustaz. Betul. Yang artinya memerlukan banyak pemakaian air, Ustaz. Iya. Bolehkah nanti ketika dipraktekkan dengan 1 gelas air berubah jadi masah atau gimana, Ustaz? Iya, jadi bisa saja bisa berubah gitu. Ketika airnya tadi hanya 1 gelas, saya katakan tadi, bisa jadi mungkin ya tidak seperti air banyak yang bisa kita bolak-balik dan memang menggosoknya juga maksimal. Tetapi kalau airnya sedikit bisa jadi berubah, bisa jadi masalah. Tapi kalau ditanya apakah itu sah, bisa tetap sah. Hanya nilainya akan berkurang. Dan berkurangnya itu tentu karena ada sebab, ada masyaqqah. Ada suatu kondisi yang memang ya tadi keterbatasan air misalnya, atau dalam kondisi sakit dan lain sebagainya. Sama ketika kondisi sakit pun juga tidak harus diguyur ya, cukup diusapkan saja. Gitu. Itu pada poin-poin yang seperti itu. Ada hal-hal yang secara hukum itu langsung berubah. Gitu ya. Tetapi pada saat-saat kita normal, semuanya bisa kita lakukan secara maksimal. Gitu. Ya. Lagi? Iya. Iya, Bang. Kalau zaman Rasul dulu kan wudunya kan hukumnya yang diusap ya. Iya. Lalu saya mau tanya, sholatnya itu sama nggak dengan sholat yang sekarang ini, atau ada cara lain cara memakai itu? Sholatnya? Ya, khuf itu kan seperti sepatu tapi lebih tipis ya. Kalau sekarang seperti kaos kaki lah ya, karena dia tipis dan sangat lentur. Kalau untuk yang maksud sholatnya sama itu maksudnya apa? Kira-kira kakinya. Oh iya, sama, posisinya sama.
Maksud saya itu sepatu kayak kita pakai sepatu kerja. Oh, enggak. Jadi kalau khuf itu tadi saya katakan lentur dia kulitnya, Pak. Jadi kulit yang lentur, kalau kita mungkin ya persis kaos kaki lah, cuma terbuatnya dari kulit. Dia jauh lebih aman. Mungkin sampai sekarang juga suatu saat sering banyak kita lihat dari orang yang pakai dia agak lebih tebal, tapi enggak keras seperti sepatu yang kita pakai ya, entah itu sepatu kets atau sepatu kerja ya, gitu ya. Kalau sepatu kerja kan enggak mungkin ditekuk, Pak ya. Tapi kalau khauf itu bisa ditekuk. Ujung-ujung jari kita masih bisa ditekuk. Dia tipis soalnya, lentur gitu. Ya, ada lagi? Atau cukup? Ada lagi Bu? Pak? Cukup ya? Bisa dipahami, mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari sifat wudu Nabi tadi. Silakan Ustaz. Baik, sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini membawa manfaat untuk kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri majlis kita dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.